Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini, eh, s- saya akan menjelaskan tentang algoritma penjadwalan. Itu adalah algoritma round robin. Eh, Algoritma penjadwalan. Nah, bedanya algoritma penjadwalan ini dengan algoritma round robin ini dengan algoritma lainnya, itu terletak di time quantumnya, karena di dalam round robin ini ada yang namanya time quantum. Nah, untuk lebih jelasnya saya langsung saja memberikan contohnya saja gitu ya, karena agar mudah dimengerti. Nah, di sini saya sudah punya sebuah data yang akan saya contohkan untuk menjelaskan algoritma round robin tadi. Uh, nah, bisa dilihat di sini, kita bisa dilihat bahwa di dalam algoritma round robin ini ada namanya time quantum. Nah, inilah nanti yang membedakan algoritma round robin ini dengan algoritma penjadwalan lainnya. Di sini ada dua proses, yaitu P1 dengan burst time 9, waktu kedatangannya 0. Proses kedua burst time-nya 6 dengan waktu kedatangannya 1. Artinya 2 detik sebelum P1 selesai, P2 muncul gitu. Nah, untuk lebih jelasnya kita langsung saja buatkan. Pertama, di sini ada waktu kedatangan 0. Artinya adalah ketika proses pertama P1 berjalan. Di sini saya notasikan P1 itu berwarna biru, P2 itu berwarna kuning gitu ya. Nah, di sini dari waktu kedatangan P1 itu adalah 0. Time quantum artinya dia berjalan selama 3 detik. Ini yang nantinya akan membedakan round robin ini dengan yang lainnya. Nah, dalam proses P1 tadi, yang burst time 9, dia setelah berjalan 3 detik. Kemudian ketika waktu P2 muncul, itu ketika 2 detik sebelum P1 selesai, maka P2 muncul. Nah, dalam algoritma ini P2 ini tidak akan mempengaruhi proses dari P1 tadi. P2 muncul dengan sama time quantumnya juga 3. Berarti dia akan berjalan sampai dari 3 sampai ke 6. Nah, ini tadi. Setelah ini P2 akhir selesai, kembali lagi tadi ke P1. P1 berjalan lagi selama 3 detik. 3 detik. Nah, setelah ini maka dilanjutkan lagi P2 tadi, yang mana ini adalah akhir dari proses P2, karena di awal tadi P2 sudah berjalan selama 3 detik dengan maka selanjutnya dia akan berjalan lagi selama 3 detik. Nah, artinya P2 sampai di detik ke-12 P2 selesai, karena di sini 3, di sini 3, artinya sudah 6 dan sudah selesai untuk proses kedua. Dilanjutkan lagi P1, karena P1 tadi masih 3 itu baru 6, sedangkan burst time-nya ada 9. Maka sini dilanjutkan lagi, dan ini adalah proses akhir dari P1. Proses berhenti di detik ke-15. Nah, selanjutnya setelah selesai seperti ini, kita akan coba untuk menghitung waktu tunggunya, waiting time-nya sama turnaround time-nya. Bisa dilihat dari ya ini namanya Gantt chart ya. Gantt chart. Tulisannya putih ini. Oke, Gantt chart. Nah, kita akan menghitung waiting time dengan
turnaround time-nya. Sebenarnya ini kalau dilihat saja itu langsung kita bisa ya untuk menghitung, memperkirakannya gitu. Tapi untuk lebih jelasnya tulis saja. Pertama kita akan menghitung waiting time-nya dulu, artinya waktu tunggunya. Bisa dilihat, kita buat dulu karena ada P1 dan ada P2. Nah, dari P1 ini kita hitung waiting time-nya pertama. Ketika P1 berjalan, dia harus menunggu untuk P2, proses P2 itu kan, dari 3 sampai 6. Nah, ini yang namanya waiting time-nya tadi gitu. Artinya dia menunggu selama 3 detik sebelum dia bisa berjalan lagi. Nah, kemudian dia menunggu lagi ketika di detik ke-9 sampai ke detik 12. Artinya dia menunggu proses P2 baru berjalan kembali P1 tadi. Maka kita tambahkan saja dari sini, ini 3 dan ini 3. Tambahkan, itu ada 6 detik. 6. Kemudian untuk P2-nya, kita lihat P2 waktu kedatangannya itu kan 1 gitu kan. Artinya dia terlambat 1 detik. Di sini dia menunggu, sebelumnya ada 3 detik. 3 detik, cuman karena dia datang terlambat, artinya dia tidak menunggu 1 detik gitu kan. Ya, dia terlambat. Artinya waktu yang terlambat itu tidak dihitung lagi gitu. Dia tidak dikatakan sebagai menunggu gitu kan. Nah, artinya tadi yang seharusnya 3 karena dia terlambat atau waktu kedatangan itu di detik ke-1, kita kurangkan saja. 3 kurang 1. Nah, kemudian P2 berjalan di sini. P2 berjalan, kemudian dia menunggu untuk proses 1 berjalan selama 3 detik. Kita tambahkan, arti jumlah 2 tambah 3 = 5. Nah, terkadang kita menghitung juga rata-rata dari waiting time-nya. Kita jumlahkan saja, 6 ditambah 5 itu sama dengan 11 dibagi 2. Karena apa? Karena di sini ada 2 proses, P1 dan P2. Jadi kita bagi 2 untuk menghitung rata-rata dari waiting time-nya. Maka didapatlah 11 bagi 2, 5,5. 5,5. Ini mencari waiting time tadi. Nah, selanjutnya kita akan menghitung round time. Ini ada kurang round time. Artinya ini adalah waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan prosesnya gitu ya. Kita lewatkan saja dulu biar enak. Kita juga hitung mulai dari P1-nya. P1, kemudian untuk P2. Waktu penyelesaiannya itu kan. Kita lihat di sini bahwa P1 untuk prosesnya agar dapat selesai dia membutuhkan 15 detik. Waktu tunggu juga termasuk hitungan di sini karena kan waktu tunggu ini juga bagian dari prosesnya P1 gitu. Dia harus menunggu dulu baru berjalan, menunggu lagi baru berjalan. Artinya dia butuh 15 detik. 15 detik untuk P1 bisa selesai. Kemudian itu ada P2. Termasuk juga untuk P1, P2 juga menghitung dari waktunya prosesnya P1. Artinya di sini kita lihat P2 berhenti selesai di detik ke-12. Namun ingat, karena waktu kedatangan P2 itu terlambat atau dia baru datang di detik ke-1, maka P2 itu akan dikurang dengan 1 gitu. Artinya dia membutuhkan 11 detik agar P2 itu selesai. Di sini dilihat
fungsi dari waktu kedatangan itu nanti akan berpengaruh pada perhitungan waiting time dan round around time-nya itu. Nah, seperti sebelumnya kita juga akan hitung rata-ratanya. Kita akan menghitung rata-ratanya. 15 ditambah 11 itu 26. Kita bagi 2 karena ada 2 proses, itu sama dengan 13. Artinya rata-rata round around time-nya itu adalah 13 detik. Nah, di sini dilihat dari hasil Gantt chart-nya kita menghitung waiting time dan round around time-nya. Terlihat bahwa waiting time dalam proses ini itu sebesar selama 5,5 detik, dan round around time-nya ini rata-ratanya ya, 5,5 detik itu rata-rata dari waiting time P1 dan P2, sedangkan masing-masingnya itu 6 dan 5 detik. Dan round around time-nya itu masing-masing adalah 15 dan 11 dengan rata-rata adalah 13 detik. Oke, sekian penjelasan tentang algoritma round robin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.